Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaihi wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi as-salihi min walihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya jelek pula. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Blokingnya begini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu lailatan al-hajj 'ala an-nar, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Qalu aminal mal ya Rasulullah. Qala la bal min al-ilm. Walillahi darul ghaib yaqul man lam yakun ya'lamu la falyas'ali man lam yajid mu'alliman falyarhali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu. Para mu'allimin, para asatiz, para habaib yang saya muliakan, Bapak-bapak hadirin hadirat, wabil khusus segenap panitia peringatan Mi'raj di musala ini. Hayatul iman. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah berkenan mempertemukan saya dengan para saudara-saudara saya seiman dan sefariqah, sekaligus bersilaturahmi dengan para guru-guru habaib yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah di dunia akhirat. Sungguh sangat besar manfaat daripada silaturahmi ini. Nabi menyatakan, "Man sarahu an yumadalahu fi umrihi wa yas'alahu fi rizqihi wa yarfa'uhu min tasawwuf fadyatillahu wa rahimah." Siapa orang yang ingin dan senang dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya dan hindari dari mati yang kurang baik, minta tasawuf, mati yang kurang baik, bukan minta tasawuf, minta tasawuf, mati yang kurang baik, mati kebakar, mati ketabrak, mati hanyut dan lain-lainnya, terbunuh dan lain-lainnya. Ya, resep dari Nabi, "Falyattaqillah." Pertama, takwa kita kepada Allah. Di antara takwa kepada Allah, al-amal bitanzil, mengisi, merealisir isi Al-Quran. Itu salah satu komponen takwa. Al-amal bitanzil, mengamalkan, merealisasi isi Al-Quran. Kemudian saya pun terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yusuf yang dengan asbabnya saya diberikan kehormatan untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara saya ada di sini. Hati saya sangat risau. Memang sudah sekian lama saya kurang sehat. Ada kemungkinan saya tidak bisa hadir di tempat, tapi berkat doa semua, sekalipun kesehatan belum pulih sebagai mestinya, saya masih dapat juga duduk di tempat. Mudah-mudahan sekali lagi berkat kita muwajahah di tempat, Allah akan pertemukan kita lagi pada tahun yang akan datang insyaallah ta'ala. Kemudian saya tidak akan banyak bicara tentang Mi'raj, karena saya sangat risau melihat kemunduran umat Islam, khususnya kader-kader penerus daripada mu'allimin yaitu kita yang sudah pulang rahmatullah. Sedangkan minat daripada umat Islam untuk menghadiri pengajian-pengajian, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu itu sangat minim sekali. Memang
majelis ilmu di kota Jakarta dan di seluruh antar kota. Kalau kita lihat, masya Allah, bertumbuh, berkembang pesat laksana jamur di musim hujan. Mari kita masing-masing mengatakan diri. Para pusat-pusat yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, khusus fokus pada ilmu, fokus pada ilmu. Mungkin belum ada kemampuan, masih bisa kita belajar, masih ada juga guru-guru yang mau belajar. Ya, jangan merasa malu, gengsi dan lain-lain, belajar terus, belajar. Sulit untuk mencari ahli-ahli dalam bidang ini. Sedangkan ilmu fikih, ada ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu ibadah, masalah ibadah terus dari tohara, cara bersuci terus sampai sholat, sampai haji, habis ilmu ibadah. Meningkat pada ilmu muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kredit pengkredit dan lain-lain, terus sampai syirkah dan lain-lainnya. Selesai itu meningkat lagi pada masuk di ilmu faraid, cara pembagian waris dan lain-lainnya. Kemudian meningkat kepada ilmu munakahat, nikah, tolak, rujuk, fasakh dan lain-lainnya. Meningkat lagi kepada masalah-masalah etik, masalah pembebasan budak dan lain-lainnya. Nah, ini harus dipelajari, Pautulaan itu malah juga kata Nabi, makhtalafal lail wan nahar. Matinya orang alim itu satu krisis yang tidak bisa ditambal. Sebelum masa mana semua pecah agama. Satu saja orang alim meninggal, retak agama, pecah, lemah agama. Pautulaan itu malah juga kematian orang alim itu malah juga makhtalafal lail wan nahar. Selama ada pergantian siang dan malam, selama ada dunia, selama itu pula ulama kalau meninggal tidak ada gantinya. Kualitas ilmuannya, kemudian takwanya, kesolehannya tidak lagi sama dengan yang sudah meninggal dunia. Makanya masih ada guru, orang alim, guru, ya. Selama kita tahu dia punya sanadnya, siapa gurunya, kemana dia berguru, apa yang dikaji kita, macam-macam sanad kita. Nggak semua kita mu'tabar, nggak semua kita bisa dipegang menjadi pegangan kita. Harus betul-betul ada filter, guru yang paham mana yang boleh dibaca, mana yang tidak dibaca. Sekarang ini sudah begitu maju teknologi, medsos, orang bisa melalui medsos, apalagi Google, ada apa macam-macam itu. Ya, itu menuntut ilmu harus berhadapan guru dengan face to face, berhadapan muka. Menuntut ilmu tidak sembarang menuntut ilmu, harus betul-betul berhadapan muka dan guru dengan murid, tidak boleh melalui koran, majalah, atau medsos atau lainnya. Yang merasa cukup sekarang ini sibuk dengan keduniaannya, sibuk dengan kerjaannya, pada akhirnya mereka cukup buka medsos. Ya, ini kajian ini. Walau dia tidak tahu siapa itu guru, siapa gurunya. Ulama pujian sabdakan man ya'khudhul ilma min syekhin musyafahatan. Siapa orang menuntut ilmu dari seorang guru, face to face, berhadapan langsung. Datang guru mengajar di musala, mengajar di masjid, mengajar di majlis ilmu yang dia mengajar. Dia face to face, berhadapan, musyafahah. Itu yang mesti mengaji itu. Yakun anisari wa tasyifi fi harami. Orang manakala menuntut ilmu cara berhadapan, maka adalah dia terhindar daripada kesesatan dan kekeliruan. Yakun anisari wa tasyifi fi harami. Dia terhindar, selamat dari kesesatan dan selamat daripada kekeliruan. Dia berhadapan sampai saat guru menjabarkan, menerangkan masalah-masalah, dia bisa bertanya langsung. Gimana hukumnya, bagaimana pengertiannya, bagaimana penjelasannya, tasrih ibarahnya, bagaimana. Itu guru. Jadi sekali lagi, jangan ngaji dari Google atau lainnya. Saya nggak tahu siapa Google. Pada akhirnya membawa kita pada jalan yang tidak benar, nyasar kita. Cari tahu di mana saya mesti belajar, Kemudian
Waman yakun akhiran lil ilmi min suhbi, siapa orang mengambil ilmu dari diktat-diktat, dari lembaran-lembaran brosur-brosur, dari koran, dari majalah. Siapa orang yang mengambil ilmu daripada lembaran-lembaran diktat, brosur-brosur, ya, atau melalui TV atau lainnya, maka fa'ilmuhu min ahli ilmi kal adami, ilmunya tidak divalidasi oleh ahli. Jadi seolah tidak ada yang memvalidasi, mentasbihkan dia punya ilmu. Kamu menerangkan salah ini dari mana? Tidak ada. Marjanya, masdarnya tidak ada. Mana sandaran dia? Tanamkan anak-anak kita ini agar dia cinta pada ya ulama Allah sekali, khususnya pada habaib ulama Allah sekali. Semuanya kita ajar, tanamkan cinta mereka kepada anak kepada mereka itu. Dia Imam Ahmad bin Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, ya, dia kalau lagi makan bahkan kumpulkan anak-anaknya. Dari cinta dengan gurunya terus dia ceritakan tentang gurunya. Aku punya guru Imam Syafi'i begini, dikagumi tentang ibadahnya, ya qiyamulnya, baca Qur'annya, macam-macam dikagumi. Kekaguman ini dia sampaikan, ditularkan kepada anak-anaknya. Karena terus dapat isi dari ayahnya, dia pun rasa cinta, dia pun rasa ingin kenal dengan guru ayahnya itu Imam Syafi'i namanya, dia punya guru. Dia minta kepada ayahnya, hai ayah, tolong undang Imam Syafi'i nyantap di sini, makan dia nginep di sini. Imam Ahmad udah minta kepada gurunya Imam Syafi'i agar dapatkannya, kemudian undangannya di rumahnya akan isi jamu. Bahkan dia inginkan nginep di situ, diterima permintaannya. Ngineplah dia di situ, makan, ya, siapkan jamu dimakan, sampai saat dia masuk ke ruang istirahat, tempat istirahat, terus sampai subuh. Si putri dari kejauhan ngintipin apa kegiatan ulama, guru dari ayahnya yang dibangga-banggakan oleh ayahnya. Ya, kalau makannya banyak, nggak jadi idolanya. Wah, kalau begini buat orang soleh. Salah kebanggaan ayahku kepada ini orang. Ada di hati demikian. Satu, kenapa begitu ayah? Ditampung oleh ayahnya, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dilihat lagi malam nggak ada jam lain. Istighfar, kalian tidak akan mendapatkan ilmu hatta ada saudara sebelum kamu merasakan pahit ketiknya nuntut ilmu. Capek, hujan-hujanan, susah, payah nuntut ilmu terus, baru bisa dapat ilmu. Jadi musim mental baca, meditasi dalam bentuk dikata, nggak takut hujan, wala apa terus ngaji. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu sebelum kamu merasakan pahit ketiknya menuntut ilmu. Hujan jalan, sakit yang masih bisa dilawan jalan terus gitu. Itu rasa pun bagus sekali. Jadi belajar. Masih ada ulama-ulama sholihin yang tertinggal. Kalau tidak, rugi, mati, menangis dengan darah, tidak ada artinya. Banyak permasalahan yang mesti kaji. Sampai saatnya sulit. Saya ngaji dengan guru ini, ada masalah-masalah fikih yang tidak tuntas. Siapapun ada keterbatasan ilmu, sealim apapun, sealim siapapun dia, sampai pasti ada keterbatasan ilmu. Di atas langit ada langit lagi. Wa fawqa kulli dzin min alim, ada alim, ada yang lebih alim lagi, alim ada lebih alim lagi. Baca nggak tuntas, kasih stabilun ada. Adab saya dalam mengaji manakala segitu ya si guru nggak bisa selesaikan sudah tahu bukan. Kita nggak desak terus, kita jaga akhlak dan adab kita. Kadang-kadang setelah dia mendapat cerita, dia menolak lagi, cari lagi dari besar, kita referensi lagi itu kalau dapat, yang kemarin dibahas ini masalahnya ketemu. Kadang-kadang nggak dapat
nggak terulang lagi, sudah hilang. Meninggal saya punya guru, pindah ke guru yang lain. Kalau masih ada yang masih bisa kita tuntut ilmunya, begitu juga baca. Tertunda, ada muskilat, ini sulit, nggak bisa dipaham, tidak bisa dijabarkan. Bukan dia bodoh, orang semuanya ada keterbatasannya. Nabi pernah masuk ke satu majelis di masjid. Di situ ada dua kelompok pengumpul orang. Satu baca zikir, satu baca ilmu, baca fikih. Nabi bilang, semuanya bagus nih, bagus, tapi ini jauh lebih bagus. Majlis di mana membahas masalah fikih ini jauh lebih bagus dari majlis macam ini. Masih ada kesempatan untuk kita mempelajari ilmu. Sekali lagi masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Ya, masih ada kesempatan untuk kita mengkaji ilmu. Ya, kita ambil kesempatan ini. Dunia sah bacaan hatoan, maka kita dalam dunia. Mari kita masing-masing mengkaderkan diri. Para ustaz-ustaz yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang khusus fokus pada ilmu, fokus pada ilmu. Mungkin belum ada kemampuan, masih bisa kita belajar, masih ada juga guru-guru yang mampu belajar. Ya, jangan merasa malu, gengsi dan lain-lain, belajar terus, belajar. Sulit untuk mencari ahli-ahli dalam bidang ini. Sedangkan ilmu fikih, ada ilmu ibadah, ilmu muamalah, ilmu ibadah, masalah ibadah terus dari toharoh, cara bersuci terus sampai sholat, sampai haji, habis ilmu ibadah. Meningkat pada ilmu muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kredit dan lain-lain terus sampai syirkah dan lain-lainnya. Selesai itu meningkat lagi kepada masuk ilmu faraid, cara pembagian waris dan lain-lainnya. Kemudian meningkat pada ilmu munakahat, nikah, tolak, rujuk, fasakh dan lain-lainnya. Meningkat lagi kepada masalah intik, masalah pembebasan budak dan lain-lainnya. Nah, ini harus dipelajari. Hadapan mata 4 pantai ini, saya baca atau anda yang baca, silakan Habib baca. Buka kitab fikih, masalah fikih. Nggak tuntas, nggak bisa dijawab. Alim. Nanti akan ada alam kita nanti. Ini satu bukti. Ya, bahwa krisis keilmuan sudah bikin SDM umat Islam ini SDM perusahaan. Selesai, sudah nggak bisa dipaksakan. Buka, dah mau nanya tauhid. Ini tauhid. Nggak terjawab. Satu pun nggak terjawab. Baik. 2 ilmu, bukan satu lagi kita tasawuf. Ini masalah, tidak terjawab. Sekali lagi, bukan dia bodoh, alim. Kalau nggak alim, anda nggak datang ke dia. Alim. Pada akhirnya Habib istirahat di sini. Nanti jam 1 saya ketok pintu, Habib saya akan ajak pergi. Ya, saya sampai istri saya di sini, tinggal di kamar. Keluar sampailah saya di satu alun-alun besar, tempat besar, gak besar. Saya sudah ada puluhan ribu orang di tempat ini, bukan ribuan, puluhan ribu orang ada di situ. Di antara tamu-tamu saya ada Habib Rizik di situ. Saya nggak tahu. Saya datang nggak ada tahu ada acara, ada Habib Rizik, Habib Abdurrahman As-Segar, Habib Rizik, banyak Habib-Habib yang saya kenal ada di situ. Duduk di tempat bersama Habib yang lainnya, Pak Kiai Naik, kita saat ini saya kenal seorang Habib dari Jakarta yang sangat concern kepada ilmu, sangat perhatian pada ilmu. Nanya bermacam-macam hal, sportivitas dia tinggi, satu masalah pun saya tidak bisa jawab. Dia bilang di depan puluhan ribu muridnya, satu masalah pun saya tidak bisa jawab. Saya di sana beliau, silakan antum pergi saja di Sahal Mahfuz, Ketua Surya NU di Pati. Berangkat saya ke Pati, ingin nanya 3 masalah ini, 3 kitab ini. Di Pati saya ketemu di sana, nunggu lama,
agak sulit ketemu sama dia. Ya pokoknya dia mesti dandan dulu, pakai belangkon macam-macam, ya pakai belangkon, pakai kain model Jawa itu, kayak wayang itu. Sudah ada apa lagi? Saya mau nanya masalah ada kesulitan ini, ya saya mau nanya masalah. Boleh bertanya. Di mana saya bertanya? Di sini atau di ruang tutup? Ya silakan di sini. Yang tidak usah ada di ruangan, agak di luar. Nanya baca kita, baru baca. Ya pakai santai, tolong ya dengan bahasa Jawa. Ambil munjid, komus. Saya jawab, maaf Kiai, saya nggak tanya arti gampang, bisa kita lihat di munjid, lisan Arab macam-macam gampang, bukan arti. Nanya tasbih ibaratnya bagaimana sedang menjabarkan. Jadi masalah simpel, kedua Surya NU, ulama pilihan, masalah simpel mesti dia pujit itu ini nggak pas, nggak berhasil. Habib, ada apa? Saya mau nanya masalah, tapi nggak mungkin saya tanya karena kondisi kamu luar biasa banyaknya. Jadi saya minta ya agar dapat kita diberikan waktu itu pada suatu saat untuk saya bertemu lagi. Silakan Habib, nanti silakan kontak yang melalui panitia pulang. Nanti Habib saya punya waktu diizinkan datanglah, saya dapat sekian bulan datang begitu juga kamu banyak. Pada akhirnya Habib, saya ingat Habib punya masalah. Ya, sekarang Habib bermalam di sini. Nanti saya kasih ruangan khusus ya untuk Habib tidur. Ya ada AC, ruangan khusus, sudah satu rumah saya siapkan untuk Habib. Pada akhirnya, tapi sebelum saya tanya, ya sebelum Habib tanya sama saya akan tanya masalah dulu sama Habib. Gitu. Jadi kita bukan makomnya, saya datang ingin bertanya masa Pak Kiai ya yang luar biasa ilmunya harus bertanya sama saya. Ya kalau Habib mau jawab, ya pertanyaan saya kasih tempat, kalau enggak saya kasih tempat. Saklek ya, kalau dijawab saya kasih tempat, enggak. Ya silakan, tapi jelas jawaban mengenai saya berdasarkan kitab. Saya akan jawab berdasarkan kitab. Simpel pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau seorang Habib ya orang syarifah, ya perempuan namanya syarifah, kalau laki Habib kawin bukan dengan bangsa Habib, boleh tidak? Itu pertanyaannya. Simpel pertanyaan, bagaimana kalau syarifah turunan Nabi bersyarifah, perempuan laki Habib atau Sayyid kawin dengan bukan bangsa, boleh tidak? Maaf saya tidak akan jawab daripada otak saya dengan kitab. Silakan untuk lihat kitab Dawah Syariah, di situ dikatakan haram hukumnya seorang syarifah dikawini oleh bukan bangsanya. Itu jawaban saya. Salah langsung ya kasih daripada kitab ini ada Dawah Syariah. Apa jawabannya? Oh, boleh Bib, ada kaul yang diperbolehkan, ada boleh Bib, ada kaul. Kalau fikih biasa, jangan main madhab. Satu madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, istidlal Imam Syafi'i. Lihat di situ ada ya mujtahid madhab namanya. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi. Ya Imam Rafi'i itu madhab Syafi'i, madhab tafsirnya satu Imam Syafi'i. Tapi pahaman Imam Nawawi begini. Ya Imam Syafi'i lain lagi, Imam Rafi'i begini lain. Benar tadi pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ini saat ini berbeda, Rafi'i dengan Nawawi berbeda. Sekarang ada tarjih, dewan tarjih, murajih namanya. Ada Syekh Hajar, ada Syekh Hajar, ada Syekh Romli. Ya Syekh Hajar itu semuanya dari Imam Syafi'i. Lain Syekh Hajar dan Romli. Khilaf biasa ada. Kalau fikih aneh. Ya ada bilang ini haram, ada bilang ini makruh, ya ada makruh tanzih, makruh tahrim dan lain-lainnya. Nah sudah, nggak ada perpanjangan, silakan diantar. Ya rumah fokus rumahnya. Kemudian masuk kamar, satu saja Habib yang masuk, yang lain murid Habib yang masuk, cukup di ruang tamu saja. Pada akhirnya begitu saya masuk kamar, di belakang kepala saya ini ada gambar wanita cantik yang belum pernah saya lihat. Itu gambar si cantik. Minat orang untuk datang belajar kembali apa dengan ceritanya orang kampus gitu, nggak ada mengaji. Ulama menurut beliau seperti matahari,
yang jauh lihat cahaya datang menuju ke tempat itu, ia dekat di Siluan katanya. Silu panas. Nah, antum jangan dikejar. Alim selama ada di alam dunia, ada di lingkungannya, yustahabi kurang diomelin. Waya sebenarnya di sini na yutagalu bila besar musibah yang menimpa umat di saat dia sudah tidak ada di alam dunia. Nah ada ya, baru bisa ada masalah ini nggak bisa diselesaikan. Masalah di masyarakat, masjid kah, masalah zakat kah, masalah apapun juga timbul permasalahan, sudah tidak ada tempat bertanya. Padahal kita bersyukurnya pas alu alam ini untuk ta'amun, tanya oleh kamu ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Sudah ada yang tanya, nggak ada yang tanya lagi. Jadi mana? Man lam yakun ya'lam huda falyas'ali, man lam yajid du'an liman falyakhali. Siapa orang tidak tahu permasalahan agama, falyas'ali, tanya oleh kamu. Datang pada kiai, datang pada ulama-ulama. Mantap jadi doa aliman, ternyata di kamu sudah ada guru meninggal, dan memang nggak ada gantinya lagi, nggak bakal ada gantinya. Yang sekali begitu, sekualitas itu nggak bakal dapat lagi. Mantapnya punya alam muda pada mantap jadi doa aliman, pada kali berangkat kamu keluar kampung ke kampung yang lainnya, keluar kota yang lainnya, bahkan keluar ke negeri yang lainnya. Itu diperintah oleh Syekh Subhan. Kalau kita tidak demikian, pada akhirnya kita termasuk orang yang merugi dunia dan akhirat kita. Yang Nabi katakan tadi, ya tolak tu lailatul mi'raj 'alan nar. Aku melihat di malam Mi'raj ke neraka jahanam. Di saat ini Mi'raj kan sampai mustawa terus sudah bertasa mustawa. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kadang aku kasih tahu orang yang paling rugi dia punya amalnya di alam dunia. Wah, udah berbuat baik, sudah ngaji. Ya, sudah aktif di musyawarah dan lainnya. Alladzina dhalla sa'yuhum itu orang yang salah usaha mereka, jalan mereka, ngajinya salah, ibadahnya salah. Sedangkan mereka sudah menduga dan dia sudah berbuat baik, itu orang paling rugi. Orang yang merugi, orang yang berbuat baik, walau nyasar salah dalam ibadahnya, dalam keyakinannya, dalam tauhidnya. Ya, jangan malu-malu dalam mengaji. Jangan malu-malu mengaji. Ulama-ulama, kalau kita baca sejarah ulama-ulama, ya lul muslimin, itu 40 tahun orang dari Hadramaut berangkat menuju Maghribi, umur 40 tahun, perempuan 40 tahun berangkat menuju Maghribi, cari ilmu, pulang jadi mufti. Ada yang sudah 80 tahun masih menuntut ilmu, pergi dia ke Afrika Utara, pergi ke Libya, pergi Indonesia, Maghribi, masih banyak ulama orang saya. Pulang ke Hadramaut, ngajar, mengeluarkan aulia-aulia ulama-ulama salih. Kalau ini kita nggak kemana-mana, nggak banyak keluar kaki, ya nggak banyak mulku alah biaya, belajar. Kalau tidak, rugi dunia akhirat kita. Dan kita jangan menyelamatkan diri sendiri. Kita sudah umur, sudah tua-tua. Ya, anak-anak kita ini, anak-anak kita aja. Tuntun anak-anak kita, tanamkan ke hati anak-anak kita kecintaan pada ulama-ulama salih. Saya masih kecil, rajin diajak orang tua tuh, ziarah ke Bogor Batang, Mangga 2, M4 terus gitu. Menjelang Ramadan itu diputar. Setelah itu sadar tahu, oh begini cara orang tua terus. Oh kalau malam-malam liburan nomor satu pergi ke sana kemarin tempat-tempat ulia ulama salihin habaib. Tahu oh begini kerja orang tua terus, nggak pakai kemandukan lagi terus turun kebiasaannya kepada anak saya, turun pada cucu saya. Benar kan? Jadi ajak anak-anak tanggung jawab kita. Bahkan bukan anak saya tetangga, manakala kita berangkat ngaji, tetangga ada di depan kita diwati. Kata Nabi, kita berangkat ngaji, ajak tenteng anak kita, isi kita bawa.
Tapi di saat kita diwati tanya itu ada sedang mungkin ngerupi, mungkin ada yang sedang ngobrol, sedang ngopi di depan rumah, yuk dan ngajak. Tapi jawab nanti. Ancaman dari kita Muhammad SAW bisa dia ada hadis yang baik dengan hadisnya. Ya merasa kita aman. Oh sudah aja anak istri, tidak sekedar anak istri. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kepada kita kepada siapa saja. Ajak yuk ngaji. Pemahaman kita adalah balak wajibnya hanya ngajak. Adapun dia mau tidak mau terus kita lagi, bukan urusan kita lagi. Ajak. Ayo ngaji ajak. Kita punya kenangan, bawa manfaatkan. Ayo tinggal enak itu tidak pun. Tidak perlu biaya. Tinggal kita ada pocongin motor, pocongin mobil. Jadi tidak sekedar menyelamatkan diri, terus berkembang. Masing-masing dakwah, selamatkan diri, selamatkan keluarga, selamatkan umat, masing-masing dakwah. Ya kalau kita lihat, bisa Nabi meninggal dunia, bisa dia ada rijal sahabat, kita kali rijal sahabat. Nabi meninggal dunia itu meninggalkan sahabat 124.000. Waktu Nabi meninggal dunia meninggalkan sahabat 124.000. Dan terus kita sebilangan guru jenggot Nabi. Sehingga Aisyah rajin hitung jenggot Nabi. Jenggot Nabi itu ada 124.000, sahabat ada 124.000 di saat dia meninggal dunia. Kemudian ternyata saat ini yang ada di Mekah atau di Madinah, kuburannya yang ada di Jazirah Arabia hanya 10.000. Dan 124.000, kemana itu selebihnya? Yang ada hanya 10.000. Baki malah 124.000. Hanya 10.000 yang ada di sekitar Jazirah Arabia, Hijaz. Yang lain ada meninggal di Cina, ada di Afrika, ada di mana-mana, terus seluruh dunia. Mereka semuanya aktif dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak terus berjuang, ayo maju. Itulah yang menyebabkan umat Islam menyebar seluruh dunia. Masih ada waktu, jangan rasa sudah lewat waktunya. Tidak, ilmu nggak mengenal siapapun juga. Mau belajar dapat ilmu, nggak belajar dapat ilmu. Nggak ngelihat turunan ilmu. Alim turunan orang alim tidak ada, kalau belajar dapat. Ya belajar sungguh-sungguh pasti dapat. Semangat meditasinya luar biasa, dapat ilmu nantinya. Ya, setelah itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah hikmah kamu. Jangan lengah lagi, yang camkan betul-betul, nanti nyesel nantinya. Kalau kurang ditanggapi dengan baik, gak segera direspon pandangan anak, akan nyesel dia. Ya, nanti nyesel. Ma min ahadin yamut illa nadima. Siapapun yang akan meninggal dunia, dia pasti menyesal kata Nabi. Siapapun juga, ma min ahadin yamut illa nadima. Siapapun yang akan menghembuskan nafas yang terakhir, pasti menyesal. Waktu Nabi katakan ini, ya, nadaman demikian, sahabat, wa ma nadamat ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan mereka menyesal? Apa yang penyesalan Rasul? Kata Nabi, in kana muhsinan nadima an yakuna isdada ihsana. Kalau dia tidak orang baik, nyesal. Kenapa dulu anak tidak tingkatkan kebaikan anak? Siapapun akan meninggal dunia di saat menghembuskan nafas yang terakhir, pasti dia menyesal. Allah perlihatkan dulu. Nih, itu pun di alam dunia, segar waktu, uang ada, sehat ada, segala-galanya. Indahnya perlu rasa kudasi. Di majlis ilmu ada di kampung itu dia tidak lagi. Ya, di kampung itu di musola ada, bisa ada di nanti. Ini karena maksudnya kalau dia orang baik, Nabi mah pasti menyesal dengan sifat mati ditahji. Ya, pasti. Berharap menyesal belum. Kalau dia orang baik, Nabi mah akan pasti menyesal. Menggunakan sifat mati pasten. Belum menyesal, pasti menyesal. Nabi mah ada yang guna istilahnya istilah. Kenapa dulu dia tidak tingkatkan kebaikannya? Sehat, walafiat, tenaga ada, semuanya ada, ya, finansialnya cukup, ya, ada segala-galanya, tapi nggak mau duduk mengaji. Sehat, walafiat, tenaga ada, waktu ada, nggak mau sholat duha, nggak mau qiyamul lail, nggak mau baca Quran, nggak mau baca tasbih, baca ratib, ada atau hizib-hizib lainnya. Ada nggak gitu kan? Terus hari-hari nonton TV, main chatting-chatting dan lain-lain. Orang sudah baik menyesal. Nah, gimana? Anda yang tidak ada isyarat. Itu sudah seperti Anda bangun malam sudah 2 rakaat, Anda baca Quran sudah dua kaca, ya, 2 ain atau lainnya.
Berarti tidak bisa tingkatkan 1 juz 2 juz, nanti menyesal. Orang sudah baca Quran bakal menyesal. Dulu tidak maksimal, bisa dia bakal baca 1 juz hanya 1 ain 2 ain. Dia bisa sholat duha setiap hari, dia seminggu sekali. Ya, katakan dia sholat seminggu sekali atau seminggu setiap hari tapi hanya 2 rakaat. Walau masih ada kesempatan untuk 4 atau 8 rakaat. Dia bisa sholat duha sehari, ya mungkin 5.000, 10.000, ya bisa. Tapi dia nggak kerjakan, dia kerjakan hanya 2.000. Itu menyesal. Kemudian wa'inkan manusia, kalau dia orang tidak baik, nggak ibadah kepada Allah. Tadi yang baik itu, dia sholat duha tapi hanya 2 rakaat, walau bisa dia bikin 4 atau 8. Dia bisa sholat duha, ya 10.000, 100.000, dia hanya sholat duha 5.000. Nyesel dia, udah sholat duha, bagus sedekah, masih nyesel. Dia bisa bangun malam 2 rakaat, ya atau 4 rakaat atau lebih, benar dia bisa tingkatkan. Dia nggak tingkatkan, cukup hanya 2 rakaat, udah bangun malam masih nyesel. Wa'inkan manusia, kalau dia tidak baik, ibadat kagak, dulu ngaji enggak, macam-macam, enggak ada ibadah sama kebusian, berbuat benar, buat tidak baik, maksiat. Nadima an la yanazai an la nasa minadulun, kenapa dulu tidak ditinggalkan itu perbuatan dosa, tobat sebelum mau. Udah berbuat tidak baik, nyesel kenapa dulu dia tidak tobat kepada Allah. Sama dengan Nabi kita ketahui, Nabi ada punya kemampuan ikhbar bil mughayyabat. Nabi ada punya kemampuan ikhbar bil mughayyabat, itu memberitahukan sesuatu hal yang misterius yang nggak bisa diketahui siapapun juga. Nabi ada kemampuan dari Allah, mukjizat ikhbar bil mughayyabat, memberitakan sesuatu yang gaib, yang misterius. Kata Nabi dalam satu riwayat, di zaman Nabi ada seorang sahabat sakit sampai saatnya dia meninggal dunia. Tidak ada masuk berita informasi pada Nabi. Nabi teringat sahabat yang sakit dulu. Tanya kepada sahabatnya, mana tuh sahabatku yang dulu sakit? Tanya sahabat-sahabatku, mana tuh sahabatku dulu yang sakit? Tidak ada informasi jalan. Kata sahabat yang ditanya, innahu hadza bil rafiqil a'la ya Rasulullah. Dia sudah meninggal dunia Rasul. Ini sahabat yang kau katakan yang dulu sakit itu sudah pulang ke rahmat Allah. Tapi banyak bertanya, alam yaqul syai'an hina hasabil maut. Tidakkah dia berkata sesuatu di saat dia merasakan meninggal dunia? Alam yaqul syai'an hina hasabil maut. Tidakkah dia menyatakan sesuatu di saat dia merasakan meninggal dunia? Kata sahabat, bala ya Rasul. Betul ya Rasul. Betul. Innahu lamma hasabil maut qala. Dia waktu meninggal dia bilang tuh, menjelang kematian dan detik kematiannya, dia bilang laitaha kanat katsiratan, coba dulu yang banyak. Kemudian dibilang lagi laitaha kanat jadidatan, coba dulu yang baru. Laitahu kana kamil, coba dulu yang sempurna. Walam nadri madza ya'ni bidzalika, tapi malam kata sahabat, aku tidak mengetahui, nggak tahu apa yang maksud dengan 3 kata-kata tadi. Laitaha kanat katsiratan, coba dulu yang banyak. Banyak apanya? Banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak istrinya, banyak anaknya, banyak hartanya. Misterius. Laitaha kanat katsiratan, coba dulu yang banyak. Walam nadri madza ya'ni bidzalika, tapi malah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata tadi. Tidak tahu. Sahabat yang itu banyak tidak tahu. Kemudian laitaha kanat jadidatan, coba dulu yang baru. Baru apanya? Baru banyak mobilnya, istrinya. Tidak tahu. Tidak tahu. Laitahu kana kabiran, coba dulu yang sempurna. Sempurna apanya? Tidak tahu sahabat sebenarnya. Nabi sekali lagi katakan ada kemampuan ikhbar bil mughayyabat. Nabi boleh kata, oh sahabatku yang menyatakan menjelang akhir kematiannya, laitaha kanat katsiratan, coba dulu yang banyak. Suatu saat, di saat subuh, ya, di saat suatu saat dia datang muhadutha, jalan sendiri tanpa penuntun menuju masjid. Jalan terburu-buru, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ya, didapati seorang laki-laki rajulan dhajiran laisa ma'ahu man yaqulu, ada laki-laki yang buta, tidak ada yang menuntun menuju masjid. Fa'amsaka biyadihi, dia pegang, dituntun tuh si laki-laki, jalan perlahan terus sampai ke masjid. Waktu yang akan menghembuskan nafasnya saja, Allah berhakam, ini pahala kamu menuntun orang buta. Luar biasa pahalanya. Ini pahala kamu menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini pahala yang berhakam. Yauma yanzurul mar'u ma qaddama jada. Di hari gharrah kita akan pulang rahmat Allah
Dan beramaskan terakhir itu Allah berhakkan nih, hari malam ini antum duduk di majlis Isra Mi'raj, nanti akan kita lihat. Gak percaya, minta malam ini mati. Nanti nasbuhan yauma yazurul mar'u ma qaddamat yadahu, di hari Tuhan orang di saat nyawa akan keluar, Allah perlihatkan apa yang kau lakukan ini, kamu begini. Gak bisa dibuka, gak ada ketinggalan satupun juga. Lain tahakan, coba dulu yang banyak anak melangkah ke masjid, bukan hanya Jumat saja, apalagi hanya setahun sekali Idul Fitri saja, atau setahun 2 kali Idul Adha saja, dan Adha saja. Tiap hari sholat berjamaah di masjid, di situ ada pengajian di masjid. Kajian ini kayak Anda datang, ternyata tidak. Lain tahakan, Anda cukup 1 minggu sekali Jumat saja misalnya. Lain tahakan, kajian coba 2 anak banyak menuju masjid, coba banyak anak menolong orang buta. Nah, jangan nyesal benar. Nyesal. Layak nadam bila ba'dal adam. Imam Syafi'i layak nadam, enggak mungkin akan terjadi penyesalan. Tidak mungkin terjadi penyesalan illa ba'dal adam, sudah tidak ada kesempatan bagi penyesalan. Layak nadam illa ba'dal adam. Tidak mungkin terjadi penyesalan kecuali setelah luput kesempatan tadi. Sekarang isi waktu lebih sehat sampai saat kita seluruh macam-macam kita tahu ke depannya manfaatnya. Kemudian lain akan nanti datang, coba dulu yang baru. Coba yang baru, nggak paham, Nabi katakan ini sahabat yang menyatakan coba yang baru. Suatu saat di subuh yang sangat dingin luar biasa, dia keluar ke masjid untuk sholat subuh. Karena cuaca sangat dingin sekali, dia gunakan 2 baju, 1 jadimah, 1 jadidah, baju 1 yang lama, baju 1 yang baru. Untuk mengurangi rasa dingin, dia gunakan 2 helai baju. Kayak saya begini, pakai 2 baju, 1 yang lama, 1 yang baru. Di tengah jalan dilihat ada seorang yang kada ayyamut, hampir meninggal dunia, sudah sangat kritis sekali karena dari sangat kedinginannya. Tanpa diminta, tanpa disuruh, dia tanggalkan, dia buka baju lamanya. Baju lamanya dibuka, itu baju disedekahkan kepada orang yang sedang kedinginan, yang hampir meninggal dunia karena kedinginan, kritis suasananya, keadaannya. Di saat dia akan menghapuskan masalah, Allah berkata, nih pahala kamu sedekah dengan baju yang lama. Nyesel, masya Allah. Kalau anda tahu ada kasih baju yang baru, sudah perlihatkan ini pahala kamu sedekah dengan baju yang lama. Nyesel dia, lain hakanan jadi datang, coba dulu ada kasih yang baru, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Dia orang sudah berbuat baik, pasti menyesal. Lain hakanan jadi datang. Itu gimana? Kita orang berbuat biasanya menjelang orang musyawarah, baju-baju lama, keluar dia sedekahnya bagus tuh, ketimbang dia jual atau dia tukar ayam. Dulu kayak tukar ayam ya, dia jual atau dia simpan saja sebagai ya, simpan kayak museum itu, disimpan itu anak-anak untuk keluarganya, anak-anaknya. Kasih sedekah, boleh sedekah yang dia lama, tapi jangan lupa sedekahkan yang baru juga. Laitahkan lantana lul birhatatun hubungan hebur, kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna sebelum kamu mau menginfakkan sekalian harta kamu yang kau sukai. Benar. Lain akan tidak coba yang baru, ternyata nyesel dia. Sudah seorang loh, masih seorang. Yang terakhir laitahu kana kamilan, coba dulu yang sempurna. Apa sempurna? Sempurna apanya? Gak paham dengan ini sahabat yang menyatakan di akhir hayatnya laitahu kana kamilan, itu dia baru saja pulang dari tempat yang dia menuju rumah tangganya dalam keadaan lapar yang luar biasa. Sesampainya di rumah tangga dia ditanya kepada istrinya, apakah ada suatu makanan yang bisa menahan aku dalam lapar? Dia adalah rasa laparku. Dia tanya istrinya, istriku, adakah satu makanan yang kira-kira dapat menghilangkan rasa laparku? Kata istri, tidak ada sesuatu makanan yang dapat aku berikan padamu kecuali hanya sepotong roti saja. Ada sepotong roti. Diberikan si istri kepada suami sepotong roti. Sepotong roti. Belum sempat disantap itu roti, tiba-tiba tidak jangan lupa, tiba-tiba ada yang top itu rumahnya. Dibuka di depan pintu tadi, di luar pintu itu, ya ada seorang inni ja'i, aku sedang lapar yang luar biasa, manakala Tuhan tidak tolong aku akan mati kelaparan. Sambil sedang lapar, perjalanan jauh, pulang ke rumah, pengen makan makanan, ternyata ada hanya sepotong roti, belum sempat disantap, ya ada top itu inni ja'i. Tidak banyak berpikir lagi,
Sahibul bait kan sedang kelaparan, tidak berpikir panjang lagi. Roti yang ada sepotongnya dibagi dua, dibelah dua. Padahal segitu pun masih kurang, ya. Tanpa dibelah juga masih kurang, ya, bakal tidak menghilangkan lapar dia. Ya, tapi ada orang yang membutuhkan, dipecah bagi dua. Nah, waktu dia akan menghembuskan nafas terakhir, Allah berkata, ini pahala kamu saudara adalah sepotong roti. Apa dia kata? Lain tahu karena kami coba dulu anak kasih semuanya, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Orang sudah sadar, kecuali kalau ditolak, nggak ada ya ada perlu. Ya ada sedang pada masalah sensitif begitu, apalagi ini dia kasih, dia butuh, tapi dia masih korbankan kebutuhannya sebagian untuk dia, sebagian masih lain bukan kami coba doa anak kasih semuanya. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Minimalisir, tahan, kurangi sedapat mungkin bersama kita, manfaatkan waktu kita hidup di alam dunia ini, waktu kita, kekayaan kita, semua manfaatkan untuk berjuang memperjuangkan agama. Anak sehat mesti tingkatkan ibu anak, tingkatkan kejidan anak, Quran anak, sholawat anak, istighfar anak, tahlil anak, tasbih anak, sholat anak, semuanya tingkatkan. Jangan sampai kita menyesal nanti. Selamatkan keluarga dan anak-anak sampai saat yang pulang kampung terlambat husnul khatimah. Sekedar itu yang saya dapat sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau salah datang dari saya, kalau benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baiklah kita doa. Ya. Tidur siang nih, ya besok dulu siang aja lagi, dari pagi belum tidur siang lagi sakit, ya bisa pahamat dan berbicara dari saya udah. Nah sekarang ini klarifikasi gini, kok ini Habib nggak mau dicium tangannya atau jabat tangan, ya maaf, ya sekarang ada corona, ya ada corona, kita ikuti yang ahlinya, ya bukan kita nggak yakin, ya untuk darul mafasid bukan dalam raja bin Mas'ud ada gaya menolak kerusakan bahaya harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat kebaikan. Salaman nama yang Tuhan ciptakan itu besar pahalanya. Sunnah Rasul disuruh ketemu orang salaman, cium tangan salaman, cium tangan jabatan, disuruh itu sunnah Rasul. Tapi saat ini ya baiknya tidak usah dulu, ya karena itu dapat menularkan corona. Tadi istri saya dengan buka azan di Kuwait. Azan Kuwait as-salatu fil bait khairun, bukan azan khairun minum, azan fil bait. Jadi azan tetap diudarakan, ya nggak ada datang masjid, memang perintah untuk tidak ke masjid. Ya jangan ke masjid sudah, ya disuruh hanya untuk menjaga keamanan daripada corona, penyakit yang mematikan, virus yang mematikan. Ya tapi bukan ada sudah tinggal di masjid dah, kayak masjid itu minta ya bersihkan badan, berlindung sama Allah, banyak baca-baca minta perlindungan, insya Allah selamat, ya selamat. Anak kita jangan banyak berinteraksi dengan keluarga, bahkan sudah ada perintah untuk menutup sekolah sampai 2 minggu. Ya ada satu jamaah anak tadi, ya kantor diliburkan 3 bulan. Saya punya kantor diliburkan 3 bulan. Nanti dapat gaji tetap jamin 3 bulan dikasih gaji. Kalau itu pada mau gitu tuh. Wah alhamdulillah, bahkan kalau udah tambahin lagi. Ya 3 bulan dapat gaji. Nah jadi jaga keluarga, anak-anak, ya dekatkan kepada Allah, jaga kebersihan, selalu jangan banyak kontak dengan orang-orang yang tidak kenal, ya cuci tangan yang bersih, biar selamat dari corona, ya. Baiklah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yu'afi na'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana buka ma yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa sallam wa tajiyaka la ya tahibabil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ali al-Abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma bi hurmati sholati alaihi ja'alna bis sholati alaihi min al-faizin wa ala haudihi min al-walidin syaribin wa la tahul bainana wa bainahu yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Wa qina syarra khalqika ajma'in wa qina syarra khalqika ajma'in wa qina syarra khalqika ajma'in. Allahumma hasilna umurana baligh maqasidana wa qdi hawaijana min al-hawaijid diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah al-hissiyah wal ma'nawiyah az-zahirah wa khafiyah ya ma'rahal qulubina wa abdalina wa salama wa afiyah fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma taqabbal minna du'aana wa la tukhib raja'ana wa akhtim bis salihati a'malana wa ajalana wa akhtim bis salihati a'malana wa ajalana wa akhtim bis salihati a'malana wa ajalana ya farijal ham ya kashfal gham ya man abdihi ya ghafir warham wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.